60% dari mereka tidak mampu beli susu. Makanya sebab itu program Makanan Bergizi penting sekali sekarang digabungkan dengan sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini adalah mereka yang putus sekolah, yang tidak mampu sekolah, sudah diselamatkan dan kemudian diberi makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dan 7 hari dalam seminggu. Jadi bapak-bapak mungkin ini satu generasi dengan saya nih. Tahun 76 masih ingat Rhoma Irama mengeluarkan lagu yang dengan judul 135 juta penduduk Indonesia. Itu kita waktu itu masih mungkin SD ya, saya SD kelas 3. Itu lagu Rhoma Irama keluar 135 juta penduduk Indonesia. 49 tahun kemudian sekarang itu sudah 245 juta. Jadi lebih dari 2 kali lipat. Kemudian kita masih akan tumbuh menjadi 324 juta di tahun 2045. 20 tahun dari sekarang itu masih akan bertambah 40 juta. Sementara di Jepang dan Korea bukan bertambah tapi menurun. Nah, sekarang sumber pertumbuhan dari mana? Setelah kita kaji ternyata pertumbuhan penduduk Indonesia bukan lahir dari bapak-bapak yang ada di sini. Ya. Kalau bapak ini kan tingkat pendidikannya minimal 16 tahun. Ya, 12 tahun sekolah sampai SMA, kemudian sarjana 4 tahun, ditambah lagi mungkin S2, apalagi di militer kan wajib S2 ya, kemudian S3. Saya mungkin misalnya 22 tahun, atau ini mungkin 22 tahun juga. Jadi bukan lahir dari golongan yang duduk di sini, tapi lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Jadi penduduk Indonesia itu Bapak Ibu sekalian, pendidikan rata-ratanya 9 tahun. Bahkan Jawa Barat yang dekat dengan DKI, yang Jakarta, ibu kota, itu hanya 8,8. Jadi rata-rata penduduk Jawa Barat tidak lulus SMP. Dan itu yang menghasilkan anak lebih dari 2. Makanya tidak heran kalau ada statistik tentang anggota rumah tangga kelas atas ini yang pendapatannya mungkin ya pagi bisa sarapan di Jakarta, siang di Singapura, makan malam di Eropa, itu hanya 2,84. Itu artinya kalau ada ibu dan bapak 2, kemudian anaknya rata-rata 0,84. Atau bisa diartikan juga kalau ada 84 keluarga kelas atas, 100 keluarga kelas atas, 84 keluarga anaknya 1, 16 keluarga anaknya 0. Kemudian kelas menengah, mungkin yang hadir di sini adalah golongan kelas menengah, itu anggota rumah tangganya 321. Artinya kalau ada 100 keluarga kelas menengah, 21 keluarga anaknya 2, 79 keluarga anaknya 1. Jadi rata-rata anaknya maksimal 1 saja. Dan untuk 2045, baik kelas atas maupun kelas menengah tidak akan mencirikan pertambahan penduduk karena ibu dan bapak digantikan oleh 0,8 anak untuk kelas atas, ibu dan bapak digantikan oleh 1,2 anak. 2 digantikan oleh 1,2 kan turun. Pertumbuhan datang dari mana? Rupanya datang dari keluarga miskin dan tetap miskin yang rata-rata pendidikannya ya tadi itu yang rata-rata 9 tahun. Jadi anggota rumah tangga kelas miskin itu jumlahnya 4,78. Jadi kalau ada 100 keluarga miskin, 78 keluarga anaknya 3. Ya, 22 keluarga anaknya 2. Kalau digabung antara miskin dan rentan miskin, maka rata-rata anggota rumah tangganya 4,56. Jadi kalau ada 100 gabungan keluarga miskin dan rentan miskin, maka 56 keluarga anaknya 3, 44 keluarga anaknya 2. Itulah sumber pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak heran kalau kita intervensi di daerah-daerah, 60% dari mereka tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Jadi kalau makan itu asal ada nasi, ada mie, ada kentang, ada kerupuk, asal kenyang itu karbohidrat semua. Ya. Dan 60% dari mereka tidak mampu beli susu. Makanya tidak minum susu, padahal susu penting untuk pertumbuhan. Hanya Jakarta yang lama sekolahnya sudah hampir mencapai 12 tahun, jadi rata-rata lulusan SMA atau di Jakarta. Nah,
Oleh sebab itu program akar budi ini penting sekali sekarang digabungkan dengan sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini adalah mereka yang putus sekolah, yang tidak mampu sekolah, kemudian diasramakan dan kemudian diberi makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dan 7 hari dalam seminggu. Kalau program kita kan 6 hari ya. Dan saya kira ini langkah yang strategik seperti yang sampaikan Pak Presiden, karena 20 tahun kemudian mereka yang sekarang ada dalam kandungan, mereka yang sekarang sedang di PAUD, yang sekarang di TK, kemudian SD, SMP, SMA, itu akan menjadi tenaga kerja produktif. Jadi ibu-ibu yang sekarang mengandung, melahirkan anak sebulan depan, 20 tahun kemudian itu tenaga kerja produktif kita. Nah, kalau kita tidak intervensi dari sekarang, karena tadi kita tahu bahwa 60% tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang, maka kita khawatirkan akan memperoleh tenaga kerja produktif yang kualitas rendah.